Halo semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gue di sini guys, di hari Senin ini ya. Tepatnya di tanggal 13 Juli 2026 guys. Dan sekarang itu udah mulai lagi memasuki sekolah ya. Buat kalian yang udah mulai masuk sekolah, semoga sekolah kalian menyenangkan guys di hari ini sampai seterusnya ya, sampai kita iya sampai seterusnya aja, semangat terus sekolahnya. Buat yang kerja, semangat juga kerjanya guys. Semoga apa yang kita inginkan mendapatkan hasilnya yang terbaik gitu ya guys. Iya betul sekali. Oke, gue jelasin dulu ya untuk episode minggu lalu guys, di hari Senin dan Jumatnya itu. Di hari Seninnya guys, dari gamesnya itu ada di tanggal 26 ya. Betul sekali, ada 26 di sana tuh. Pertama kali gue beli bibit ya, bibit rumput hijau ya guys. Iya betul sekali. Lalu di tanggal 27-nya itu hari penanaman pertama gue guys untuk rumput hijau. Iya. Dan itu aja sih, gak ada acara yang lain ya. Kalau nggak salah juga beli pakan sih kalau nggak salah ya. Iya betul sekali. Dan hari ini tuh ada di tanggal 28 musim summer tahun ketiga ya guys. Tapi sebelum itu gue mau cek dulu cuaca ya guys. Oke, tunggu sebentar. Jangan lupa Puri, ya masih selalu tentang India guys, ini selalu tentang anaknya ya. Dan bayinya juga nih belum bisa ngomong dengan jelas ya guys, seperti biasa aja. Lalu gue cek dulu cuaca guys, apakah cerah atau hujan buat hari Jumat. Syukurlah ternyata cerah cuacanya guys, berarti aman ya. Kita cek acara lain. Minggu-minggu telah berlalu, dan ini sekali lagi saatnya untuk bernyanyi. Bintang hari ini Sid itu pupuk kalau nggak salah ya. Yuk kita dengarkan. Spring Crop Supermarket menjual benih lobak, kentang, dan mentimun. Kau beli bibit cabai dari penjual keliling, mungkin won dimaksud itu ya guys. Dan kau dapat membeli juga bibit strawberry dari supermarket, tepat sebelum orang tahu. Tapi jika kau menjual banyak dari panenmu, suatu saat akan muncul di supermarket. Klep 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 klep. Terima kasih banyak. Jika kau jual banyak panen, kau akan dapat membeli bibit strawberry suatu saat. Iya guys, itu yang sering gue jelasin ya. Jadi harus panen beberapa dulu tanaman yang ada sesuai musimnya gitu. Kalau musim spring kan strawberry itu yang dicarinya. Kalau musim summer ada lagi, dan musim fall pun ada lagi guys. Iya, jadi beda-beda lah guys. Dengan cara asalkan panennya itu harus 100 semua bibit yang ada di supermarket. Kita harus panen 100 kali semuanya guys. Baru deh keluar tuh bibit strawberry nanti ya ketika musim spring. Oke guys, dan hari ini sepertinya gue akan coba beli pakan ikan kali ya guys. Iya, karena pakan ikan kalau nggak salah sekitar sedikit lagi barusan ya. Iya ya, nanti akan gue coba beli di supermarket tuh guys, untuk pakan ikan ya, ada di supermarket. Oke. Di sana mungkin gue akan beli sebanyak berapa ya? 90-an mungkin. Nanti kita lihat aja berapa kira-kira kosongnya berapa, kita isi sampai 100 deh buat pakan ayam pakan ikan nantinya ya. Ya guys, untuk ikannya mungkin sekarang udah bertambah lagi juga, nggak tahu ada berapa ekor, nanti kita coba cek aja ya. Dan mungkin hari ini juga tomat ya, tomat kan kemarin belum bisa gue panen tuh karena gue sibuk untuk menebar benih rumput hijau, karena itu tidak perlu disiram guys, jadi gue tidak usah capek-capek menyiram rumput hijau gitu ya. Ya, ketika tomat udah dipanen semuanya, baru deh gue akan bersihkan semua petak-petak yang pernah ditanam itu. Ada nanas, ada jagung, dan juga tomat ya. Tomatnya berarti sekarang terakhir buat panen tomat guys, pas banget tanggal 28 nih. Enggak pas sih, maksudnya hampir-hampir akhir musim gitu ya. Iya, karena takutnya kalau tanggal 1 fall ya udah pasti nggak akan bisa panen guys ya. Iya, karena kan tanaman ini hanya ada di musim spring, tomat, jagung, dan juga nanas ini guys. Iya betul sekali. Ya itu aja sih guys buat hari ini, intinya ada panen tomat, lalu ada membeli pakan ikan ya di supermarket itu guys. Oke sih, sebenarnya itu aja sih guys hari ini. Dan nanti dua spillnya nanti gue jelasin di akhir ya. Gue akan spill sedikit, ada ulang tahun siapa di sana ya, pokoknya ada ulang tahun nanti guys. Oke deh kalau gitu guys. Nah ini gue udah selesai tuh barusan di kandang ayam, seperti yang kalian lihat nih. Untuk bibit petak bagian itu tuh udah semua gue tanam rumput hijau guys ya. Dan tadi juga kalian lihat juga ada tomat kan. Mungkin tomatnya gue akan ya nanti kita lihat aja, panen semuanya aja kali ya. Kadang kan di dalam kulkas udah gue simpan sebanyak 20 unit, sudah ada cadangannya di kulkas gitu ya guys. Oke, dan sekarang saatnya masuk ke apa udah bisa masuk kandang sapi guys? Kayaknya nggak bisa deh, coba kita lihat. Nggak ada.
ternyata cuma dekat aja guys. Ya gue kirain bisa masuk aja kandang sapi, tapi kalau bisa masuk kayaknya luas kan ini kandang sapi ya, tapi sayangnya gak akan bisa masuk guys mau bagaimanapun. Iya betul sekali, ini kalau bisa masuk kandang sapi ini kayaknya enak juga guys buat ditaruhnya di kandang sapi ya. Iya karena luas juga tuh buat kuda, segini luas guys. Iya sayangnya kalau di kandang yang kecil itu gue rasa terlalu kecil guys untuk kuda ya. Apa mungkin kandang kuda kecilnya segitu ya, aku nggak tahu juga sih segimana ukurannya untuk aslinya gitu, apakah besar atau memang segede gitu guys untuk kuda ya. Oke, nah gue sikat dulu nih semua domba dan juga sapinya ya guys. Untuk beli hewan ternaknya ya sesuai janji gue kemarin juga udah gue jelasin bahwa akan gue beli nanti ketika masuk musim fall aja sih guys. Ya betul sekali ya. Oke deh, gue akan nih mana, aduh nggak kena nih, ini yang kecil nih guys. Oh ya untung dia pergi, jadi bisa gue sikat nih sapinya ya, untung dia ngegeser. Oke, coba mana lagi nih. Oke, sekarang saatnya gue perah semua susu sapinya ya guys. Mungkin sekarang udah ada 9 unit, jadi tadi gue telurnya jual semuanya, tapi yang gue jadikan mayones hanya 9 saja ya. Berdasarkan yang satunya gue simpan di bin yang ada di luar gitu ya guys. Ya jadi untuk telur gue jual semuanya gitu deh guys ya, buat susu sapi. Nah yang L sisain buat gue kasih ke popuri mungkin nantinya guys. Iya betul sekali. Wah kayaknya udah penuh sih guys. Tunggu ini, oh ini satu lagi sebelah sini guys. Ini udah lalu satu lagi, ini size apa ya tadi, gold. Oh berarti gold udah 2, ini mungkin S. Iya betul sekali, betul. Dan tunggu udah selesai nih guys. Oh ini satu lagi nih. Aduh ini susah banget nih guys, ada ngalangin kita. Oh itu nempel ternyata ya. Nah itu guys kalau nempel tuh kayak gitu paling males kalau udah nempel nih. Iya karena susah buat diperahnya, yang mana yang perlu gue perah gitu ya. Harusnya kan itu berpisah ya, jadi bisa untunglah ini berpisah guys. Oke ini dulu deh, ini dapat. Oke sip. Satu lagi kayaknya udah penuh sih guys. Oh iya betul udah ada 9 unit ya. Oke deh, oke gue akan jual dulu. Tunggu, ini kepenuhan guys, mungkin ada yang harus gue minum kali ya. Ya udah deh gue makan aja berusan kejunya ya, nggak apa-apa guys. Ya udah kita makan aja, kali-kali kan kita makan hasil hasil panen sendiri gitu ya guys. Iya betul sekali kan, itu makan hasil keringat sendiri itu sangat lezat dan sangat enak guys. Makanannya pasti mau semurah apapun makanannya, kalau dari hasil keringat kita sendiri guys hasilnya, wah itu enak banget sih hasil makanannya ya. Betul sekali. Oke gue jual dulu deh yang size S aja, nggak apa-apa. Yang size S nya gue taruh dalam tas buat nanti gue kasih ke popuri kali ya guys. Oke deh, sekarang gue ambil ini dulu guys. Tunggu, sekarang oh ya betul saatnya gue kasih pakan ya. Barusan udah semuanya guys gue jadikan keju dan ada yang gue jual juga tadi ya. Iya betul sekali. Sekarang gue akan mengisi dulu semua box pakannya ya guys. Nah ini dia guys, dan ini 2 lagi nih, ada sapinya sangat mengganggu ya, sangat menghalangi maksud gue. Untuk mengganggu enggak sih sebetulnya, cuman menghalangi aja dikit ya. Oke, karena hari ini tidak ada siram menyirap tanaman guys, jadi gue bawa palu ya. Kemarin juga ada gue taruh alat penyiramannya, jadi gue menggunakan palu untuk menghancurkan kayu-kayu yang udah lapuk aja. Itu aja intinya sih guys ya. Jadi gue menggunakan kayu ya, palu yang gue bawa, tidak membawa alat penyiraman lagi. Mungkin untuk musim fall gue akan coba menyelesaikan misi power berry ya. Ya di sana ada, kalau mau mendapatkan power berry lagi harus menanam 90 unit bunga ya. Nanti ada anak datang dan akan minta guys, itu udah sering gue jelasin dan mungkin akan gue laksanakan di di musim fall guys ya. Gue akan laksanakan itu di musim fall, semoga bisa keburu ya untuk musim fall buat menanam bunga sebanyak 90 unit dan akan diambil sama anak ya. Iya akan diminta sama anak nantinya guys ya. Nih berhubung binnya jauh dan gue tadi tidak membawanya, jadi gue taruh aja ke dalam kuda gini guys. Ternyata di kuda ini pun bisa digunakan sebagai bin guys. Iya bin berjalan juga nih ya, bisa kita gunakan mungkin gak tahu ya maksimalnya berapa unit ya untuk di dalam tas kudanya guys. Mungkin bisa 30 juga ya kayak di dalam bin, nggak tahu juga guys. Kita coba aja deh apakah ini semuanya bisa masuk sih. Seharusnya bisa masuk sih guys. Coba tunggu.
Gue masukin dulu nih tomatnya. Kuda jangan kemana-mana nih guys, semoga nggak pergi ya. Untungnya kudanya tidak terlalu banyak gerak guys, jadi tidak susah ya untuk gue taruh barangnya. Oke guys, dan sekarang nih gue akan coba hancurkan dulu rumput-rumput yang mungkin udah nggak bisa panen lagi nih guys. Ini panen terakhir ya. Iya, buat nanas pun sebetulnya kalau gue siram lagi guys tanggal 28 atau 29 tuh masih bisa panen sih. Sebenarnya lebih untung lagi, tapi gue selesaikan aja sampai sini sih guys. Panen pertama dan terakhir ya tadi yang waktu itu nanas tuh ya kan, udah episodenya di sana. Sehari 40.000 gold sekali panen maksudnya ya. Wah, itu sangat untung banget guys. Ketika panen nanas itu rasanya kayak langsung kaya raya aja gitu guys. Iya, kayak banyak banget tuh duitnya. Betul sekali. Oke, ini jam 11 siang ya, tunggu guys. Nah ini dia guys, dan ini 3 terakhir ya. Kita akan hancurkan semua rumput liar yang ada di sini guys, biar benar-benar kosong dan rapi ya. Karena tempat yang tanah ini gue akan buat sebagai rumput hijau juga guys. Iya, nanti gue akan tanam benihnya di sini juga guys untuk rumput hijau ya. Itu kan di sebelah udah selesai semuanya tuh. Ya udah penuh semuanya. Kalian juga udah lihat episode sebelumnya, ada di sana gue mengerjakan untuk bibit bibit rumput hijaunya udah gue sebar semuanya, udah gue tebar juga semuanya. Jadi ya kita tunggu aja sampai rumputnya tumbuh dengan sendirinya guys, karena di sana tuh tidak perlu disiram guys untuk rumput hijau nih. Iya, jadi sangat enak lah waktunya guys, tidak terpatok tidak terpaut waktunya bahwa harus disiram setiap hari guys. Iya, jadi kan karena nggak disiram jadi lebih efisien lah waktunya ya. Ya betul sekali. Nah sekarang jadi gue guys yang barusan udah gue jelasin, gue hari ini juga akan membeli pakan ikan ya di supermarket guys. Oke, makanan ikan ada di sana, masukkan saja ke kolam ikan sehari sekali. Berapa banyak yang mau kau beli? Coba, oh bisa sampai 1000 guys. Wah banyak banget tuh pakan ikan. Enggak, gue akan beli 100 dulu aja deh guys. Iya, kita beli aja 99 ya, karena kalau tadi beli dari 959 pakan itu bisa aja sih, itu enak banget sih, hitungannya kayak pakai cheat guys nantinya. Iya hitungannya kayak pakai cheat 999 tuh, tapi gue belinya sedikit-sedikit aja deh guys ya. Kita cukupkan sampai pas 100. Oke, betul sekali. Oh, ada nanas satu lagi tuh. Dan itu guys untuk buat yang ulang tahun nanti, gue akan coba bungkus deh kadonya deh seperti yang udah gue janjiin juga, karena kemarin juga ada yang bilang katanya kalau mau ngasih hadiah tuh harus dibungkus dulu pakai kado, katanya biar orangnya semakin suka guys. Jadi ya udah deh, nanti ketika ada ulang tahun siapapun baru gue akan kasih menggunakan box itu ya, kado ya, kertas kado. Iya betul sekali. Oke, untuk pakan sapi selesai, pakan ikan selesai, lalu tomat juga udah gue panen semuanya barusan. Jadi ya kita coba hancurkan deh nih guys, kayu-kayu yang udah mulai lapuk kita coba hancurkan menggunakan palu guys, karena ini tuh hanya bisa dihancurkan menggunakan palu, diambil nggak bisa, digimanain nggak bisa, jadi hanya bisa dihancurkan saja guys. Ya mungkin akan gue sisanya, kalau ada yang ini gue akan taruh lagi deh ke tempat penyimpanan kayu kali ya guys. Oke, coba cari lagi yang bolong-bolong nih guys, apakah masih ada sekitar. Oh, di sini udah sepi sih, udah rapi ya. Oke, di sini udah aman ternyata. Kita cari ambil kayu satu lagi buat simpan atau nutup yang ini ya. Oke, jadi udah selesai, dan mungkin untuk menggali tanahnya mungkin nanti aja sih guys ya. Ya betul sekali. Dan ini gue akan coba taruh dulu ke dalam penyimpanan kayu kali ya. Kita akan simpan semuanya supaya tidak mubazir kayunya nih guys. Iya, karena di tasnya ada nanas, jadi gue bisa bawanya hanya 9 aja nih guys. Oke, ini yang kedua. Tunggu, kayu ini kalau terkumpul, oh iya harus menghancurkan kayu-kayu yang pangkal kayu yang dekat rumah got di penginapan air panas ya, di situ ya buat nambah kayunya guys. Ya nanti deh gue akan coba kapan-kapan lagi ya buat menghancurkan pangkal kayu. Oke, terima kasih Zack udah selalu ngambil ya. Oke, Zack juga udah ngambil guys. Jadi udah deh, gue mau kasih dulu nanas buat popuri kali ya, karena kan tadi susu udah gue makan dan telurnya gue jual semuanya. Tunggu, nanas nih sisa satu kan, betul kan? Iya betul sekali, sisa satu. Oke, gue kasih dulu ke popuri deh guys.
Oke, sama-sama Pupuri. Oke, semuanya gue Restu episode hari ini cukup sampai di sini dulu dan nanti akan ketemu lagi semoga di hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Ada ulang tahunnya Zack. See you next time. Oke semuanya, terima kasih yang udah nonton video gue. Kalian jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan tekan juga tombol loncengnya ya. Oke, gue pamit. Bye-bye.